Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada KOM. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti KOM. KOM dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Kalau dikatakan ya aku Pancasila, tetapi dalam artinya anti nasa KOM-KOMnya ini, Pancasila juga dipakai untuk mengatakan aku Pancasila tetapi aku anti NAS. Aku Pancasila tetapi aku anti A. Jawab tidak. Pancasila adalah pemersatu, adalah satu ideologi yang menyakup segala. Dan aku sendiri berkata, aku ini apa? Aku Pancasilais. Aku apa? Aku perasan daripada Nasakom. Karya apa? Karya di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Membangun satu masyarakat baru yang progresif, yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Menjelang tahun 1965, ketegangan dan konflik mewarnai iklim sosial dan politik di Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Indonesia mencoba menjalankan sistem pemerintahan liberal antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Eksperimen ini dianggap gagal oleh Soekarno, sang bapak bangsa, maupun oleh tentara. Parameternya tak satupun partai mampu memerintah cukup lama tanpa dijatuhkan oleh partai lain. Pemerintahan terlama bertahan tidak lebih dari 2 tahun. Salah satu penyebabnya tidak ada partai mayoritas di parlemen. 4 partai besar yaitu PNI, Partai Nasionalis Indonesia, Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, NU, Nahdlatul Ulama, dan PKI, Partai Komunis Indonesia, memiliki jumlah kursi yang hampir sama di parlemen. Dengan persepsi itu, Soekarno didukung oleh tentara mengumumkan sistem pemerintahan baru yang disebut demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Berpusat pada Soekarno, sistem ini berlandaskan pada 2 pilar kekuasaan politik, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Dalam sistem ini, Soekarno harus selalu menjaga keseimbangan kekuasaan kedua pilar tersebut. Sebagai kelompok profesional, militer tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap PKI. Sebaliknya, PKI melalui strategi yang dikenal dengan kerja di kalangan musuh atau KKM, menyusup ke hampir semua sektor politik yang strategis, termasuk ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di bawah demokrasi terpimpin, Soekarno membawa Indonesia ke kiri. Di dalam negeri ia menerapkan kebijakan nasakomisasi untuk melebur 3 kelompok sosial politik yang dianggapnya sebagai akar-akar seluruh kekuatan politik. Ketiga kelompok tersebut adalah nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno memimpikan 3 kelompok ini bersatu untuk menjadi kekuatan yang progresif revolusioner demi memajukan Indonesia Raya. Sebagai kebijakan atau sebagai ideologi sebagaimana diajukan oleh Soekarno, Nasakom ditafsirkan secara luas. Mulai dari persepsi bahwa Nasakom merupakan campuran dari 3 sifat yang harus menjadi kepribadian setiap orang, hingga pandangan bahwa Nasakom merupakan pemilahan secara formal atas 3 partai politik yang membawa masing-masing sifat. Di atas kertas konsep Nasakom berjalan dengan baik, tetapi di dalam praktek, Nasakom menghasilkan situasi yang sangat kacau.
Di panggung internasional, Soekarno mengarahkan Indonesia untuk mengejar posisi sebagai pemimpin dunia baru yang berbeda dari blok barat dan blok komunis. Tetapi dalam kenyataannya, Indonesia cenderung ke blok komunis, yaitu ke Republik Rakyat Cina, setelah terjadi perpecahan ideologis antara Uni Soviet dan RRC. Mengikuti kecenderungan ini, Indonesia berjuang menentang kekuatan nekolim, yaitu neokolonialisme dan imperialisme yang tamak. Dua tugas dari beberapa tugas yang diemban oleh Indonesia adalah membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda serta menghancurkan Malaysia yang dilihat sebagai negara boneka buatan Inggris. Untuk melaksanakan tugas yang disebut terakhir, Soekarno melancarkan politik konfrontasi, sejalan dengan perjuangan militer dan diplomatik untuk membebaskan Irian Barat. Dalam perannya sebagai pemimpin dunia baru, Indonesia sangat menentang pembentukan negara Malaysia bekas koloni Inggris. Politik konfrontasi dilancarkan dengan menerjunkan angkatan bersenjata di sepanjang perbatasan. Menurut pengertian tradisional, kebijakan luar negeri adalah cermin dari situasi politik di dalam negeri. Dengan demikian, politik konfrontasi dapat ditafsirkan sebagai upaya sistematis dari keberhasilan PKI menyingkirkan kekuatan Angkatan Darat dari Jakarta dan Jawa Timur. Tanpa kehadiran pasukan yang paling kuat di Jakarta dan Jawa itu, PKI memiliki ruang manuver yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, PKI meningkatkan tekanannya terhadap Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima, militerisasi di kalangan petani dan pemuda. Selain itu, terlalu riskan bagi Soekarno untuk mewujudkan usulan tersebut sebagai kebijakan. Jadi saat terjadinya peristiwa Gestapo, PKI sebenarnya sama sekali tidak memiliki aparat militer maupun paramiliter. Itulah sekelumit pembahasan tentang perpolitikan Indonesia sebelum peristiwa G30 SPKI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.